Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online GPPS Kampung Duri pada pagi ini. Saudara,
hari ini adalah hari Minggu Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan dari kematian. Saudaraku, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kekristenan itu tidak ada apa-apanya. Saudaraku, pada pagi ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, pada pagi ini tema firman Tuhan, kebangkitan Yesus, membawa sukacita yang besar dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Tuhan Yesus sudah seringkali berulang-ulang berkata kepada murid-muridnya bahwa pada waktunya dia akan diserahkan kepada imam-imam besar, dan dia akan dihukum, dia akan dibunuh, dan setelah itu dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kita bisa membaca di rumah di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 21, Matius pasal 17 ayat 22 dan 23, dalam Injil Matius pasal 20 ayat 18 dan 19. Yesus sudah berulang kali menyatakannya. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid tidak ingat sama sekali akan perkataan Yesus. Mereka melupakan perkataan Yesus bahwa Yesus pernah berkata setelah kematian pada hari yang ketiga akan ada kebangkitan. Saudara, tahukah saudara mengapa murid-murid mereka bisa melupakan akan perkataan Tuhan Yesus tersebut? Karena di dalam Alkitab mencatat sangat susah hati mereka. Nah, saudaraku, ternyata dalam hidup kita pun banyak sebagai orang percaya, kesusahan hati membuat banyak orang melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kesusahan hati, kesusahan dalam kehidupan ini membuat orang melupakan perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dialaminya. Karena kesusahan hati membuat orang juga sulit untuk bersukacita dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak menyadari, mereka lupa bahwa Yesus yang sudah mati itu akan bangkit kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 tadi diceritakan ada perempuan-perempuan, ya, berbahagia ya, perempuan-perempuan ini adalah orang di garda terdepan yang sangat rajin mencari Tuhan sampai masa sekarang. Nah, saudaraku, diceritakan ada Maria Magdalena dan ada Maria yang lain, ya, Maria ibu Yakobus dan Yoses. Dan di dalam kitab Markus dan kitab Lukas diceritakan ada Yohana, ya, dan ada juga Salome. Nah, mungkin diceritakan mereka datang, ya, ada berempat orang ke
kubur Yesus, tetapi di tengah perjalanan ya ada satu orang yang kembali ya yang memberitahukan ke orang banyak kalau kubur itu batunya sudah terguling. Makanya di Alkitab mencatat ya ada 3 orang yang pergi ke kubur Yesus. Nah, saudaraku, perempuan-perempuan ini mereka membeli rempah-rempah ya. Mereka ingin membalas kebaikan Tuhan yang sudah mereka pernah alami semasa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka banyak mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi mereka ingin membalas kebaikan Tuhan dengan merempahi jenazah Tuhan Yesus di dalam kubur gua tersebut, supaya jenazah Yesus waktu itu bisa lebih bertahan lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, ternyata ketika mereka sampai, batu itu yang menutup kubur itu sudah terguling. Ternyata terjadi gempa bumi, ada malaikat Tuhan yang menggulingkan batu itu, dan kubur itu ternyata sudah kosong. Dan malaikat berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudaraku, dan malaikat itu berkata supaya mereka segera pergi untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam ayat ke-8 kita membaca mereka segera pergi dari kubur itu. Ya, dengan takut yang positif di sini ya. Dan dengan apa, saudara? Dengan sukacita yang besar mereka berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudaraku, pada pagi ini ya, kita ingin lewat kebangkitan Yesus bukan hanya suatu peringatan yang setiap tahun kita peringatkan begitu saja berlalu, tetapi kita ingin kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus ini nyata dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Ada sukacita yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa sih sukacita yang kita dapatkan lewat kebangkitan Yesus? Apa sih sukacita terbesar yang kita dapatkan lewat kebangkitan Yesus ini dari kematian? Yang pertama, saudaraku, kita belajar bahwa lewat kebangkitan Yesus, maut sudah dikalahkan. Nah, saudara, kita bersama-sama saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus atas kematian mendatangkan sukacita yang besar bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Mengapa? Karena yang pertama, sengat maut sudah dikalahkan. Kematian sudah digantikan dengan kehidupan, di mana seharusnya kita orang yang berdosa di bawah hukuman harus binasa, masuk kepada kematian yang kekal. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita mendapat suatu kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kebangkitan Kristus, berarti kita sedang mendeklarasikan iman kita. Berarti kita sedang mendeklarasikan suatu kemenangan dalam kehidupan kita, baik terhadap dosa ataupun terhadap masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kebangkitan Kristus mendatangkan suatu sukacita yang besar bagi kita orang yang percaya kepada Dia, di mana jalur untuk kita datang kepada Tuhan terbuka lebar-lebar bagi kita, sehingga kita bisa datang untuk menyembah Tuhan, kita bisa masuk kepada tata kasih karunia tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi ada dua hal sukacita yang besar yang kita dapatkan lewat kebangkitan Kristus, yaitu karena yang pertama, sengat maut sudah dikalahkan. Yang kedua, sudah terbuka lebar-lebar jalur untuk kita datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar pada pagi ini lewat firman Tuhan, apapun yang terjadi, ya, mungkin ada kesusahan hati seperti yang murid-murid alami, sehingga mereka
lupa bahwa Tuhan akan bangkit, tetapi biarlah itu tidak terjadi dengan kita. Kesusahan hati ataupun kecemasan, kekhawatiran itu tidak membuat kita untuk kehilangan sukacita yang besar daripada Tuhan. Ada suatu ledakan sukacita dalam keluarga kita, ada suatu ledakan sukacita yang besar dalam diri kita. Mari saudara, pada hari ini kita mau mengalami suatu sukacita yang besar seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Mereka mengalami suatu sukacita yang besar. Sukacita yang besar ini dalam kehidupan kita tidak dipengaruhi baik oleh kondisi keuangan kita, tidak dipengaruhi baik oleh kondisi posisi kita, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun yang ada di dalam dunia ini. Sukacita itu karena berasal daripada Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11c berbunyi, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Sekian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan, melihat kembali kepada diri kita, kepada hati kita saat ini, bagaimana dengan kondisi hati kita. Biar Tuhan tolong, Tuhan melayakkan kita untuk turut bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita pegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Saya akan membaca firman Tuhan buat kita semua. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, kita pegang anggur yang melambangkan darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.' Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami sudah beribadah, kami ibadah mengingat akan kebangkitan Tuhan dari kematian. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mendapatkan suatu sukacita yang besar lewat kebangkitan Tuhan dari kematian. Di mana Tuhan, maut sudah dikalahkan Bapa, maut sudah dipatahkan, kematian sudah diganti dengan kehidupan, di mana kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana seharusnya kami yang dihukum, tetapi karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami diberi suatu kehidupan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan, di mana lewat kebangkitan-Mu Tuhan terbuka, di mana untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung Bapa. Kami bisa bersekutu dengan Tuhan secara langsung. Tidak ada yang bisa menghalangi lagi kami datang kepada Tuhan, dan kami untuk kepada tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini adalah sukacita yang besar yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Engkau tolong kami Bapa, biarlah Tuhan
kami boleh senantiasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami senantiasa memiliki sukacita yang besar karena kebangkitan-Mu Tuhan di atas dari kematian ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Bapa. Mungkin saat ini kondisi hati kami Tuhan, ada hal-hal yang membuat kami susah hati, ada hal-hal yang membuat kami Tuhan mungkin sedang khawatir dan sebagainya. Tetapi Tuhan, tolong kami Bapa, lewat firman-Mu yang singkat pada pagi ini Tuhan, tidak membuat kami untuk kehilangan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah turut ambil bagian dalam perjamuan kudus Bapa. Biar Tuhan, kami boleh mengingat kembali Tuhan akan sengsara Tuhan di atas kayu salib dan kami boleh memberitakannya. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan, ada kuasa Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tuhan memberikan kami kekuatan, tidak hanya kami mampu untuk bertahan, tetapi kami untuk bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan, Tuhan juga menolong kami Tuhan. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kami Bapa, kami percaya Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, Engkau memberkati kami semua Tuhan yang sedang beribadah di rumah Bapa. Engkau tolong kehidupan kami semua Bapa. Kami tetap untuk senantiasa ada waktu kepada Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan kami selama kami di rumah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.